Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada klien yang telah menyempatkan untuk menonton video ini. Dan terima kasih juga kepada klien yang telah mempersilahkan kami untuk merepresentasikan hasil dari SDD dan SRS yang telah kami buat. Pertama, saya akan mempresentasikan tentang SRS dengan judul Sistem Informasi Pengecekan Laboratorium Komputer berbasis website menggunakan QR Code. Dalamnya ini terdapat deskripsi umum, yaitu dalam deskripsi umum ini menggambarkan mengenai spesifikasi pada sistem informasi pengecekan laboratorium komputer berbasis website yang akan kami bangun. Dan dokumen ini berisikan deskripsi tentang software dan hardware, manfaat produk, dan batasan-batasan pada sistem yang akan kami bangun. Mempunyai karakteristik pengguna, yaitu penanggung jawab lab sebagai admin dan ketua lab juga sebagai admin, serta mahasiswa sebagai user yang akan menggunakan sistem informasi pengecekan komputer ini. Dan di dalam SRS juga terdapat spesifikasi produk, yaitu sistem informasi pengecekan laboratorium ini merupakan sebuah sistem informasi berbasis website yang menggunakan teknologi QR Code yang dibangun untuk memudahkan penanggung jawab laboratorium dalam hal pencatatan, list, pengecekan, dan kepala laboratorium dapat memonitoring status laboratorium ready atau non-ready secara real time, dan serta memudahkan mahasiswa dalam pengecekan laboratorium. Dan di dalam SRS terdapat software interface, yang dimana sistem berbasis website ini membutuhkan software untuk mendukung proses-proses sistem informasi pengecekan laboratorium komputer, yaitu sistem operasi. Sistem operasi atau users yang kita bangun yaitu untuk semua platform. Kedua, sistem operasinya itu berbasis Windows 10 dan datanya itu menggunakan database MySQL dan menggunakan bahasa Indonesia. Dan bahasa pemrograman web yang kami gunakan yaitu PHP, HTML, CSS, dan JavaScript. Dan frameworknya yaitu Laravel. Dan browsernya yang kami gunakan yaitu semua browser. Dan untuk hardware interface-nya yaitu keyboard, mouse, dan monitor yang akan menunjang admin untuk mengelola data-data. Terdapat manfaat produk. Produk ini dapat diperoleh dengan menggunakan sistem website ini. Antara lain, pertama, memudahkan ketua lab atau penanggung jawab laboratorium dengan dapat mudah untuk mengkoordinasi dan memperbaiki pengguna alat-alat di laboratorium komputer. Yang kedua, memudahkan mahasiswa dalam pengecekan laboratorium komputer. Dan yang ketiga, memudahkan pendataan kerusakan di laboratorium. Dan yang keempat, meningkatkan profesional instansi. Dan yang kelima, pengecekan pada laboratorium menjadi lebih terstruktur dan efisien. Dan yang terakhir, lebih cepat dalam memperbaiki kerusakan dalam laboratorium komputer. Dan yang selanjutnya terdapat karakteristik user, yaitu ada 3. Yang pertama, penanggung jawab lab atau PLT. Seseorang yang berhak melakukan aktivitas pengolahan editing, hapus, tambah, serta perekapan dan pembuatan suatu laporan pengecekan. Dan yang kedua, mahasiswa, seorang user yang melakukan aktivitas pengecekan untuk laboratorium komputer dengan proses login terlebih dahulu. Dan yang terakhir, ketua lab, seorang user yang hanya dapat melakukan aktivitas melihat laporan pengecekan pada laboratorium komputer. Selanjutnya, terdapat batasan-batasan. Adapun batasan-batasan pada sistem website ini yaitu sistem tidak menyediakan fitur registrasi. Yang kedua, hak akses user untuk memasuki sistem hanya untuk admin. Yang ketiga, sistem mampu mengelola data login, admin, dan user. Dan yang keempat, sistem mampu mengelola data akun admin dan user. Dan yang kelima, sistem mampu mencetak laporan pengecekan. Dan yang keenam, user harus mempunyai username dan password. Dan yang terakhir, sistem mampu melihat laporan pengecekan pada laboratorium komputer. Selanjutnya, asumsi dan ketergantungan.
Yang pertama, pengguna sistem ini diharuskan mengetahui bagaimana cara penggunaan komputer yang baik dan benar, terutama dalam pengoperasian komputer teknologi internet berbasis website ini. Dan yang kedua, sistem website ini harus terhubung pada internet. Dan yang ketiga, pengguna sistem harus melakukan QR code untuk memasuki website. Selanjutnya yaitu kebutuhan spesifikasi, yang dimana terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, antarmuka pemakai atau user interface, yang dimana sistem informasi pengecekan laboratorium ini digunakan oleh admin atau penanggung jawab lab dan user atau mahasiswa. Pengguna menggunakan sistem ini melalui semua website, dan pengguna mengoperasikannya menggunakan perangkat ponsel pribadi dengan browser jenis apapun. Selanjutnya yaitu antarmuka atau PL, software interface. Sistem informasi ini berbasis website akan dibangun dengan bahasa HTML, CSS, PHP, dan JavaScript. Sistem informasi ini juga akan memakai komputer maupun browser perangkat mobile. Dan yang ketiga yaitu antarmuka PK, hardware interface. Sistem informasi pengecekan laboratorium komputer berbasis website ini membutuhkan beberapa perangkat keras yang dibutuhkan, yaitu HP beserta koneksi internet, dapat berupa WiFi ataupun koneksi lainnya. Dan yang keempat yaitu antarmuka komunikasi, yaitu communication interface. Komunikasi antarmuka yang digunakan adalah menggunakan protokol jaringan HTTPS dan SSL untuk meningkatkan keamanan websitenya. Dan juga ada kebutuhan fungsional yang dikembangkan oleh sistem informasi pengecekan komputer berbasis website ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem harus memudahkan penanggung jawab dalam mengelola laporan. Dan yang kedua, sistem harus dapat memudahkan mahasiswa dalam mengisi kartu lab. Yang ketiga, sistem harus memudahkan penanggung jawab lab untuk mengelola laporan dan rekap kartu pengecekan. Dan yang keempat dan terakhir yaitu sistem harus dapat menyediakan informasi yang cepat, tepat, dan efisien terkait pengecekan laboratorium komputer. Dan juga terdapat kebutuhan non-fungsional yaitu perangkat lunak dan perangkat Android. Yang pertama, perangkat lunak yaitu Microsoft Windows 10 dengan 64 bit. Yang kedua, sistem dapat dijalankan oleh beberapa software web browser, di antaranya Google Chrome dan Mozilla Firefox. Dan yang ketiga yaitu SAM dan MySQL untuk menghubungkan ke database. Dan untuk kebutuhan non-fungsional yang kedua yaitu perangkat Android. Yang pertama, ponsel Android maupun iOS, dan yang kedua OS-nya minimal OS 8 untuk Android. Selanjutnya terdapat desain constraint. Yang pertama, software process requirement. Implementasi dari perangkat lunak ini dapat berjalan dengan dukungan sistem operasi Windows dan didukung oleh berbagai web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan sebagainya. Yang kedua, software language. Bahasa yang digunakan dalam membangun sistem informasi ini berbasis website adalah PHP dengan menggunakan CSS, HTML, dan JavaScript untuk menggunakan framework Laravel 9. Yang selanjutnya, Online User Documentation and Help System Requirement. Sistem ini dibangun menggunakan jaringan internet sebagai penghubung perangkat agar dapat mengakses sistem. Oleh karena itu, kebutuhan untuk mendokumentasikan yang dilakukan secara online masih sangat diperlukan. Keempat, purchase komponen. Tim pengembang tidak menangani hal-hal yang berhubungan dengan pengembalian hardware maupun untuk instalasi dan lisensi terkait sistem informasi. Lisensi requirement. Implementasi dan instalasi pada pengembangan sistem ini tidak memerlukan lisensi dikarenakan sistem yang digunakan berbasis open source. Dan yang keenam, legal, copyright, and alternatives. Hak cipta perangkat lunak sistem informasi menjadi milik pengembang. Pengembang boleh memberikan sistem yang telah dibuat kepada PLT atau penanggung jawab laboratorium. Dan yang terakhir, applicable standard. Standar yang berlaku pada pengembangan sistem ini adalah menggunakan bahasa pemrograman web, framework Laravel, dan SQL Server. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam SDD, yaitu Software Design Documentation, Sistem Informasi Pengecekan Laboratorium Komputer Berbasis Website. Selanjutnya di dalam presentasi ini terdapat use case diagram, yang dimana terdapat 3 aktor, yaitu mahasiswa, admin PLT, dan ketua lab. Nah, bisa kita lihat di atas juga terdapat di mahasiswa itu hanya bisa mengakses login, form pengecekan, dan logout. Dan untuk PLT bisa mengakses 4, yaitu kelola lab, kelola PC, kelola form, dan kelola pengguna. Dan untuk ketua lab hanya bisa mengakses kelola laporan saja, seperti itu. Dan selanjutnya juga kami menampilkan skenario use case, yaitu aktor yang pertama, aktor yang terlibat terlebih dahulu. Terdapat penanggung jawab laboratorium atau PLT,
kedua mahasiswa, ketiga ketua lab. Dan dengan deskripsi penanggung jawab lab sebagai seorang yang berhak melakukan aktivitas pengolahan editing, hapus, tambah, serta perekapan dan pembuatan suatu laporan pengecekan. Dan mahasiswa dengan deskripsi seorang user yang melakukan aktivitas pengecekan untuk laboratorium komputer dengan melalui proses login terlebih dahulu. Dan untuk ketua lab yang terakhir yaitu seorang user atau admin yang hanya melakukan aktivitas melihat laporan pengecekan pada laboratorium komputer tersebut. Selanjutnya juga terdapat deskripsi use case yang digunakan, yaitu login. Yang pertama login, kedua pilih lab, pilih PC, form pengecekan, form kelola lab, edit data lab, hapus data lab, kelola data PC, edit data PC, hapus data PC, dan simpan data PC. Dan kelola data form, edit data form, hapus data form, dan simpan data form. Dan yang terakhir itu kelola pengguna, tambah kelola pengguna, edit kelola pengguna, hapus kelola pengguna, simpan kelola pengguna. Dan yang terakhir yaitu kelola laporan, yang di dalamnya juga terdapat print laporan, filter, dan logout. Akan menampilkan skenario dari use case, yaitu yang pertama skenario form pengecekan, yaitu yang dimana di sini prekondisinya yaitu aktor harus melakukan pemilihan PC untuk melakukan pengisian form pengecekan. Nah, juga terdapat aksi aktor yang bisa kita lihat, yaitu pertama, aktornya akan mengakses halaman PC dan reaksi sistemnya yaitu akan menampilkan halaman formnya. Jadi ketika aktor mengakses halaman PC-nya, memilih PC-nya, reaksi sistemnya akan menampilkan halaman formnya langsung. Dan ketiga, aksi aktornya itu mengisi dan menginputkan hasil pengecekan. Dan reaksi sistemnya setelah usernya mengecekan, reaksi sistemnya itu menampilkan hasil pengecekannya. Dan yang kelima, mahasiswa mengklik simpan. Terdapat tombol simpan di situ dan mahasiswa akan mengklik simpan. Dan yang keenam, sistem akan menyimpan data tersebut ke dalam database. Dan juga ada post kondisi, yaitu aktor basis melakukan pengisian form. Dan skenario alternatif yang telah kami buat yaitu jika data pengisian form pengecekan tidak valid, maka simpan tidak akan berfungsi. Dan yang kedua yaitu aktor harus mengisi form dengan data yang valid. Kita juga menampilkan VT diagram dari form pengecekan, yaitu dengan mahasiswa mulai terlebih dahulu dengan mengakses PC yang dipilih, lalu sistem menampilkan form pengecekan, lalu mahasiswa melakukan pengecekan, dan lalu sistem akan menampilkan hasil pengecekan, lalu mahasiswa akan klik simpan, dan sistem akan memvalidasi atau memberi sebuah kondisi, yaitu yes atau no. Yaitu kalau misalnya yes akan menyimpan data, dan no akan menampilkan data tidak valid, dan selanjutnya akan dimaji kembali untuk menampilkan berhasil simpan atau tidak. Yang selanjutnya terdapat IRD pada pengecekan laboratorium komputer berbasis website menggunakan QR Code. Dalam IRD ini terdapat beberapa entitas. Yang pertama, entitas mahasiswa. Yang kedua, entitas pengecekan. Yang ketiga, entitas form. Yang keempat, entitas data laporan. Yang kelima, entitas PLT atau penanggung jawab laboratorium. Dan yang terakhir, ketua lab. Dari semua yang saya sebutkan memiliki alur, yaitu mahasiswa melakukan pengecekan memiliki form, pengecekan menghasilkan data laporan dari entitas pengecekan dikelola oleh penanggung jawab lab atau PLT memberikan kepada ketua lab. Dan selanjutnya terdapat kamus data. Yang pertama, mahasiswa memiliki NIM, nama, jenis kelamin, nomor HP, alamat, serta kelas. Yang kedua, pengecekan memiliki ID pengecekan, nama mahasiswa, dan nama laboratorium, alamat, nomor PC, dan nomor HP. Dan yang ketiga, form, yaitu ID form, nama mahasiswa, serta NIM. Dan yang keempat, data laporan memiliki ID laporan, jumlah laporan, dan laporan pengecekan. Dan yang kelima, admin atau PLT memiliki NIM, nama, nomor HP, alamat, jabatan, jenis kelamin, beserta email. Dan terakhir, ketua lab memiliki NIM, nama, nomor HP, alamat, jabatan, jenis kelamin, beserta email. Yang selanjutnya terdapat UI design untuk user. Nah, kita bisa lihat gambarnya seperti ini. Jadi, mahasiswa akan men-scan barcode, kemudian si barcode ini langsung masuk kepada home websitenya. Yang selanjutnya terdapat halaman about yang dimana di sini akan menjelaskan tentang Silabcom. Yang kemudian laboratorium, di sini kita akan memastikan di laboratorium mana yang sedang kita tempati. Dari laboratorium akan mengakses kepada komputer, terus komputer mana yang komputer nomor berapa yang sedang kita jalankan.
Setelah itu kita memasuki halaman form, yaitu pengecekan untuk mengecek bagaimana kondisi si komputer yang ada di laboratorium, seperti monitor baik atau tidak, CPU baik atau tidak, keyboard baik atau tidak, beserta mouse baik atau tidak. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam UI design admin, yang dimana saat setelah admin login, admin akan memasuki dashboard, yang dimana di dalam dashboard itu terdapat keterangan dari beberapa objek, yaitu berapa labcom dan maksudnya kuantiti dari labcom dan komputernya. Dan selanjutnya ini kenapa data formnya hanya 3, jadi admin bisa melihat berapa form yang telah diisi oleh mahasiswa. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya terdapat juga kelola pengguna, di mana admin bisa mengelola data pengguna atau user yang telah masuk ke dalam website tersebut. Dan juga admin juga dapat menambahkan pengguna seperti tambah pengguna ataupun mengedit pengguna ataupun menghapus pengguna. Dan juga terdapat simpan untuk menyimpan yang telah tadi admin rubah. Dan selanjutnya juga terdapat kelola lab, sama seperti kelola pengguna tadi. Di kelola lab juga bisa tambah lab ataupun edit, hapus ataupun simpan, seperti itu. Dan selanjutnya juga di kelola visi juga sama seperti sebelum-sebelumnya, terdapat tambah, edit, hapus, dan simpan untuk mengelola dari visi tersebut, ataupun ingin ditambah, edit, simpan, ataupun hapus, seperti itu. Dan yang terakhir, dua terakhir, yaitu ada kelola form, sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu tapi di sini tidak ada tambah form, yaitu cuma hanya edit, hapus, simpan saja, seperti itu. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu kelola laporan. Nah, di sini itu bisa menampilkan laporan-laporan mana saja yang telah di sini, yaitu juga terdapat tombol filter untuk memfilter mana yang akan admin pilih. Misalnya admin ingin memilih lab MDI, maka di kelola laporan ini akan menampilkan lab MDI tersebut, dan di sini akan mencetak print. Terima kasih kepada klien-klien yang telah memberikan atensi kepada kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.